kita harus banyak membaca sholawat. Sama-sama ya. Mulai ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Satu kali lagi ya, buka suaranya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu mau cek kerapihan dulu. Kira-kira udah rapi belum? Tempat duduknya udah rapi, nyaman? Atau juga pakaiannya mungkin ada yang belum dimasukin, belum rapi? Udah rapi, cek masing-masing kerapihan masing-masing. Juga mungkin ada kebersihan yang ada sampahnya di bawah, tolong dicek. Kalau ada dibuang di bawah lantai, kira-kira udah bersih? Ya, kalau udah sekiranya bersih, mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Linggar hadir. Alhamdulillah. Linggar Hendrik hadir. M. Agung Winardi gak ada ya? Mana sakit? M. Aziz Maulana sakit juga. Nasha Kaila hadir. Neng Delima. Oh, Delima ya namanya. Bukan yang di itu di lagu ya, Neng? Delima. Delima. Nova Aira. Nora Tipa. Putri Ayu Kusuma hadir. Risa Sulastri sakit juga, banyak yang sakit hari ini ya. Rizky Aulia Pasha hadir. Alhamdulillah. Rizky Zulianti hampir sama. Cindy Agustin Yuliana Septiana hadir. Mulyani. Jadi hari ini banyak yang sakit. Kita doakan untuk yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, kita lanjut sebagai untuk menambah rasa nasionalis kita ya. Rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya dipimpin oleh kita, silakan boleh dipimpin di sini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang lain boleh berdiri. Kita silakan. Suaranya ya.
ya konsep fikih dalam Islam ya, membahas konsep fikih tentang Islam di bab kemarin. Yang pada sekarang ini kita beranjak kepada tema atau pembahasan tentang zakat. Mungkin ada kaitannya nggak antara konsep fikih dan ibadah kepada zakat? Ada? Ada ya, saling berkaitan karena zakat ini merupakan juga ibadah dalam Islam ya. Coba sebelumnya Ibu mau tanya dulu, karena ini udah MA ya, pastinya sudah pasti mengetahui tentang zakat ini ya. Tapi ini hanya mengingatkan saja, kira-kira zakat itu hukumnya apa ya? Yang bisa jawab? Wajib ya. Hukumnya itu wajib atau fardu ain ya. Jadi wajib dikeluarkan jika sudah nyampe nih misalnya. Zakat ini kira-kira terbagi kepada berapa bagian atau ada yang tahu macam-macam zakat? Kira-kira zakat ini ada berapa macam? Coba sebutkan. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, ada apa zakat apa saya? Oh, betul sekali ya. Betul nggak? Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Jadi zakat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kira-kira zakat mal itu terbagi ke berapa bagian lagi kan? Apa saja yang kira-kira dikeluarkan atau yang harus dizakatkan? Harta apa aja? Apakah kita punya harta nih di rumah banyak, misalnya kayak baju, apakah baju selemari gitu ya? Apakah itu wajib dizakatkan? Apa saja kira-kira yang menurut pengetahuan kalian tahu, yang kalian tahu apa saja yang harta yang boleh dizakatkan? Uang? Uang, terus apa lagi? Makanan pokok? Apa lagi? Emas ya, itu emas. Kalau menurut kalian hasil tani boleh nggak dizakatkan? Boleh. Jadi termasuk ada makanan pokok juga dari padi yang menghasilkan beras. Juga ada menurut kalian peternakan atau hasil ternak bisa nggak dizakatkan? Bisa ya. Seperti sapi, domba ya, unta kalau di ini ya. Berarti sekitar zakat kalian sudah paham di sini ya dasar-dasarnya. Nah, kita ke tujuan pembelajaran hari ini dulu kita sebutkan. Boleh ada yang bisa dibantu nggak membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini? Nura, boleh? Coba sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini boleh dibacakan? Yang keras. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. 2. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. 3. Melalui penelaahan, siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar. 4. Melalui latihan, siswa dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Terima kasih. Itu ya tujuannya tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu melalui diskusi siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Nanti kita lagi
ini adalah zakat untuk membersihkan diri, dan waktunya itu hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah yang sering kita lakukan pada bulan Ramadan itu biasanya kan suka ada yang ini ya, suka sekarang di awal gitunya, karena kok bisa berapa hari, baru aja berapa hari dilaksanakannya puasa. Ketika itu ada nanti ibu kita udah mau bayar zakat gitu. Kira-kira buat kalian boleh nggak? Boleh ya, karena dari awal Ramadan sudah bisa melaksanakan zakat fitrah. Sampai kapan zakat fitrah ini bisa dilaksanakan? Kira-kira menurut kalian? Sampai akhir bulan Ramadan. Berarti akhir bulan Ramadan itu maghrib. Berarti kalau misalnya kita belum punya nih untuk berzakat, belum punya untuk yang bisa dijakati sampai maghrib, berarti yang tadi kata kalian mau dikatakan. Terus nanti pas yang malamnya itu tiba-tiba kita mendapatkan rezeki, maksudnya dari Allah dapat untuk bisa bayarkan. Kira-kira masih bolehkah, atau misalnya masih bolehkah zakat fitrah ini dibayarkan ketika malam hari? Masih boleh? Boleh. Kenapa? Karena batas pembayaran zakat itu masih bisa dilaksanakan ketika matahari sebelum terbit, ketika melaksanakan Idul Fitri, bukan Idul Adha ya, Idul Fitri, karena zakat fitrah dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan sampai batas. Jadi masih bisa. Tujuan dari zakat fitrah ini untuk apa? Ada yang tahu? Sebagai penjaga bagi orang yang berpuasa dari kebagilan dan kekotoran. Iya betul, itu juga ya. Nah, manfaatnya dari zakat fitrah ini apa? Manfaatnya? Manfaatnya dengan tujuan bahwa untuk saling membantu ya, membantu pada waktu itu. Tujuannya itu di malam hari raya sampai ke hari raya itu harus tidak boleh ada orang atau tetangga kita, tetangga yang terdekat kita mengalami kesedihan, maksudnya kekurangan makanan. Jadi tujuan diadakannya zakat ini untuk rasa kepedulian ya, saling bantu supaya mereka itu merasakan kebahagiaan di malam itu. Tidak ada yang pada di zaman sekarang mungkin tidak akan ada ya, semuanya pada punya alhamdulillah. Nah, itu zakat fitrah. Untuk zakat mal itu ada beberapa harta yang boleh dijakatkan, seperti tadi yang sudah kalian lihat ya di bacaan. Zakat mal itu termasuk zakat atau zakat harta ya, harta benda yang wajib dijakati. Tadi ada emas dan perak ya, boleh itu jika mempunyai emas dan perak. Nisabnya kalau emas berapa? Itu ada berapa? Coba sebutin. 93,6 gram ya. Waktunya satu tahun. Punya kan kalian emas di rumah sebanyak nisab itu dan waktunya sudah 1 tahun? Ya, kalau punya jadi wajib dijakati dengan kadar zakatnya berapa? 2,5%. Yang kedua perak. Perak itu nisabnya berapa? Bukan? 624 gram. 624 gram, waktunya 1 tahun, sama kadar zakatnya 2,5%. Ada binatang
juga ada itu ya, kambing. Kalau di pedesaan mungkin masih ada ya kambing. Kambing itu lamun di bahasa Sunda B ya, B. Nah itu ya. Terus kira-kira apa lagi ya yang itu? Daya tadi ada unta, sapi, dan domba atau kambing sama ayam bisa nggak? Hah? Bisa? Bisa nggak? Nggak, di sini tidak ada ketentuan ayam wajib dijakatkan. Kenapa? Harus berapa ekor ayam kan sampai harus mencapai zakat ya. Nah, yang wajib harta yang wajib dijakatkan selain ada binatang ternak, ada juga tumbuhan ya. Tumbuhan seperti padi. Kan tumbuhan itu banyak ya. Jadi tidak semua tumbuhan. Padi itu nisabnya berapa? 1.350 kilogram gabah per. Kalau di 1.350 kilogram itu jika diberaskan itu menjadi berapa? 750 kilogram beras ya. Jadi beda ya kalau diberaskan menjadi seberapa, karena kalau padi itu masih ada gabahnya ya, belum digiling kalau bahasa Sundanya mah ya. Itu itunya awal zakatnya itu kapan? Setiap panen ya, jadi nunggu panen tiba aja. Nah kalau sudah mencapai padinya menghasilkan dari 1.350 kilogram itu sudah mencapai nisab. Tetapi ada perbedaan untuk hasil zakat pertanian. Kenapa Bu? Karena ada hasil pertanian yang menggunakan air hujan, ada juga yang menggunakan irigasi gitu, atau misalnya menggunakan mesin air, penyedot air untuk mengairi sawah. Kan setiap daerah itu berbeda deh. Beda, ada yang airnya itu mengalir sampai 1 tahun itu panennya mencapai 2 kali atau 3 kali. Ada yang daerahnya menunggu air hujan tiba. Jadi mungkin 1 tahun sekali. Nah untuk pengeluaran zakatnya itu ada perbedaan. Kalau untuk hasil tani yang menggunakan air dari curah hujan itu lebih besar kadar zakatnya dibandingkan dengan zakat yang menggunakan air dari irigasi atau penyedot mesin gitu ya. Karena mungkin itu menggunakan biaya, ada biaya. Jadi zakatnya dalam Islam itu tidak ada yang memberatkan ya. Semuanya sudah tertakar dan Allah sudah memberikan yang terbaik. Udah tahapan itu Allah udah tahu, nggak memberatkan kita. Oh kita yang ini enggak ya. Kalau dalam Islam itu ada aturan-aturan yang sudah ditentukan Allah, itu pasti yang terbaik bagi kita. Jadi tidak memberatkan si petani ya. Ini hasil panennya gini kan. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Nah itu ya. Terus selain padi, kira-kira apa yang itu yang suka dikeluarkan untuk zakat? Biji-bijiannya seperti apa? Apakah beras termasuk biji-bijian? Hah? Termasuk ya, biji padi. Nah itu ya. Ada apa lagi?
panjang gitu, ada kacang buncis kan ya, masa itu bisa nggak dipakai itu zakat kacang panjang, karena itu cepat busuk ya, itu itunya ya. Biasanya kalau ini kacang hijau ya gitu yang bisa kacang tanah, kacang subuk itu apa? Kacang tanah ya, sama ya. Kalau di Sunda kacang tanah teh barudeut gitu nya. Lamun kacang subuk teh anu cangkangan gitu. Itu ya beda ya. Terus ada tumbuhan apa lagi yang kira-kira bisa dikeluarkan zakatnya? Umbi-umbian. Berapakah umbi yang harus dikeluarkan untuk zakatnya, untuk setiap panennya? 750 sebanding dengan 750 kg beras. Jadi kalau beras 750 gram yang dikeluarkan untuk zakatnya, berarti umbinya disesuaikan dengan jumlah beras tersebut ya. Umbi-umbian ya. Terus apa lagi? Oh, buah-buahan tadi kacang panjang termasuk ke sayuran ya. Buncis ada ya. Nah, ada buah-buahan sama ya, setara dengan 750 kg beras. Ada juga sayur-sayuran sama setiap panennya. Terus rumput-rumputan seperti apa ya? Sama ya, si itunya sama setara dengan beras 750 kg beras setiap panennya. Nah, dari sini lanjut dulu aja ya. Terus ada zakat penghasilan atau profesi, macam-macam tadi zakat mal itu ada. Pertama tadi masih ingat zakat mal itu jadi zakat mal harta yang harta benda yang wajib dizakati. Tadi ada emas dan perak, yang kedua binatang, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Tadi ya itu harta benda yang wajib dizakati. Dan juga zakat penghasilan atau profesi. Zakat ini adalah zakat penghasilan atau profesi. Misalkan ibu seorang guru, penghasilannya dalam sebulan itu kalau guru kecil ya 1 juta misalnya, gede ya, 1 juta per bulan gitu. Nah, zakat penghasilan hasil profesi ibu itu wajib dikeluarkan jika 1 juta per bulannya, sama ya 2,5%. Jika ibu penghasilannya 1 bulan 1 juta, kira-kira untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan ibu berapa? 25.000. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Nah, kan 1 juta dikurangi 2,5%, berarti 1 juta, untuk 1 jutanya 25.000. Kira-kira coba pertanyaannya dicoba ya. Nah, untuk kalau 2 juta penghasilan ibu, berapakah per bulan yang harus dikeluarkan untuk zakatnya? Kan tadi 2,5%, kalau 1 jutanya 25.000. Kalau 2 juta penghasilan ibu jadi 50.000. Nah, kalau misalnya ada penghasilan ibunya 3 juta, berapakah yang harus dikeluarkan? 75.000 ya, itu untuk zakat penghasilan atau zakat profesi ya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk berzakat
kan di dalam Al-Quran juga udah dijelaskan ya. Coba bisa dibacakan siapa? Boleh? Dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Zakat, perintah Allah untuk menunaikan zakat. Zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Hah? Ayo diingatkan lagi. Ayo, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Itu dalam rukun Islam sesudah syahadat, sholat, dan zakat. Ya. Nah, ada nggak dalam surat apa? Al-Baqarah, boleh dibacakan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, itu ya. Boleh artinya sebelahnya boleh diartikan. Dibaca. Nah, jadi udah jelas di dalam Al-Quran Allah menyuruh untuk mengeluarkan zakat, ya. Sini udah tertera ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat, ya. Ini perintah Allah. Jadi ulang, kira-kira kalau kalian punya penghasilan sebanyak 1 juta atau 2 juta, kira-kira ikhlas nggak kalau untuk dikeluarkan? Ikhlas. Nah, nanti jadi kalian sesudah mengetahui materi ini, kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oh, kalau kita punya penghasilan nanti gitu ya, punya penghasilan udah harus dijagati ya. Kalau zakat itu kan adalah perintah dari Allah. Jadi semata-mata ini ibu berkurang berenang gitunya, berkurang penghasilannya kan di situ kan juga untuk hasil pertanian ya, untuk hasil pertaniannya dapatnya berapa kotornya, nanti bersihnya dipotong dulu biayanya. Kalau biaya nggak langsung dijakati, jadi biaya operasional yang dikeluarkan untuk tani itu tidak dimasuk, tidak dihitung. Jadi itu dulu dihitung dulu, habis berapa nih, habis membajak sawahnya, terus muncul dinas sudah nama tanur heula kulit ayam kulit tanah di ini dulu dipotong dulu, nanti habis dari itu berapa maksimal atau bersihnya, berat bersih ya didapat, baru dikeluarkan kalau sudah mencapai nisabnya ya. Tapi gimana Bu? Aku punya sawah, tetapi sawah itu tidak mencukupi gitu ya. Ya kalau itu beda. Kan ini kan Ibu ada ya aturannya di situ bahwa hasil panen yang sudah mencapai 1.000 tadi 1.350 wajib. Jika kurang berarti itu kita tidak usah dijakati ya. Kalau misalnya kita mau mengeluarkan berarti itu kita masuknya ke sodako kali ya. Nah, mungkin sebelum kita mengadakan diskusi tentang zakat, ada pertanyaan dulu nggak terkait tadi penjelasan tentang zakat? Boleh ya ditanyakan yang kira-kira mengganjal atau bertanya-tanya dari dulu gitu. Tapi seputar pertanyaannya seputar di antara tadi tema zakat. Jangan nanya kemana, ibu sayanya berapa sih? Jangan tanya gitu. Jadi kan di sini temanya zakat. Ya boleh. Boleh. Oh iya, Hendrik ya boleh bertanya. Silakan. Kenapa anak yatim tidak termasuk kepada yang berhak menerima zakat? Oh, pertanyaan Hendrik, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa anak yatim tidak termasuk kepada yang berhak? Oh ya, sebelum pertanyaan dijawab, tadi kata Hendrik
ketiga Amil. Amil. Keempat Mu'alaf. Kelima Budak. Yang ketujuh Gorib. Yang ketujuh ke-8 barusan. Ketujuh Fisabilillah. Yang ke-8 Ibnu Sabil. Ada fakir, ada miskin. Nah, itu 8 golongan. Kira-kira fakir dan miskin menurut kalian beda nggak? Beda? Coba kalau pengertian fakir dulu apa? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Nah, kalau miskin? Orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kalau fakir ini orang yang tidak punya penghasilan dan juga tidak punya pekerjaan ya, begitu? Nah, kalau miskin orang yang punya penghasilan atau pekerjaan tetapi belum mencukupi kebutuhan. Apakah kita termasuk miskin atau termasuk fakir? Ya, mudah-mudahan kita mencukupi ya, dan kita bukan termasuk golongan yang menerima zakat. Justru kita termasuk golongan orang yang harus mengeluarkan zakat ya. Amin. Nah, itu tadi ya, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Berarti tadi siapa sih? Hendrik. Jadi di kriteria itu yang 8 tidak ada anak yatim ya. Anak yatim. Jadi anak yatim tidak termasuk dalam orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi ada ya. Nah, jadi anak yatim itu karena syarat utama penerima zakat itu adalah fakir miskin, dan tadi yang disebutkan tadi ya, anak yatim bisa menerima zakat jika ia tidak memiliki harta yang cukup, juga tidak memiliki kerabat yang mampu menanggung hidupnya dan kebutuhannya belum terpenuhi gitu ya. Jadi ayat anak yatim kan sudah ada di Quran juga bahwa itu tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak boleh menghardik anak yatim, justru kita harus menyayangi. Itu sudah kata Rasulullah juga ada dalam hadisnya ya. Jadi kalau kita menyantuni anak yatim, menyayangi ya, gitu, menyayangi, saling gitu, jangan dibiarkan apalagi di sekitar kita ada anak yatim misalnya yang kesusahan sehingga kita tidak membantunya. Jadi itu kewajiban untuk yang laki-laki dulu itu. Ya, jadi itu ya. Nah, kalau untuk menerima zakat kan, zakat itu tadi seperti zakat fitrah untuk membahagiakan ya orang yang ketika waktu Idul Fitri itu tidak punya gitu. Jadi kita membantu. Kalau anak yatim kan, kecuali kan anak yatimnya mestinya udah dewasa hingga tidak punya juga keluarga seperti ibunya mestinya udah nggak ada juga, terus keluarga yang lain juga tidak ada, dan itu bisa dimasukkan kepada menerima zakat ya. Oh maaf ya, di sini anak juga ya, anak yatim baru aja kemarin ya. Jadi saya saling membantu aja ya, saling membantu. Jadi kan Allah sudah menyuruh ya untuk tidak menyakiti anak yang masih harus saling membantu. Nah, kira-kira tadi Hendrik ya, tadi izin karena hari ini Jumat ya, untuk laki-laki makan dulu. Ada lagi yang ditanyain? Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Kenapa dalam zakat pertanian yang airnya menggunakan air hujan zakatnya lebih kecil dibanding dengan zakat yang hasil pertaniannya
menggunakan irigasi atau mengeluarkan harta. Oh iya tadi kenapa hasil pertanian zakat dari hasil pertanian yang lahan taninya atau pertanian yang menggunakan air hujan dan yang menggunakan sistem irigasi ya atau mesin itu berbeda kadar zakat. Seperti tadi Ibu sudah bilang kan ya, karena bagi dalam Islam atau Allah, dalam agama Islam ini tidak ada yang memberatkan satu sama lain, karena itu pasti dari keadilan yang Allah tetapkan gitu. Karena perbedaannya kalau air hujan pasti menunggu hujan, tidak ada biaya operasional yang dikeluarkan oleh si petani. Sedangkan kalau menggunakan sistem irigasi atau misalnya di daerah-daerah yang sulit air, pasti ada untuk mengairi lahan pertaniannya sayuran atau juga pertanian padi ya, itu pasti menggunakan air yang dari sistem irigasi atau disedot. Bisa ada yang pakai mesin, suka lihat nggak? Pernah lihat nggak? Nah yang menggunakan mesin ya, itu pasti biaya operasionalnya juga ada ya untuk membayar mesinnya, nyewa gitu ya, disewa gitu. Jadi beda. Kata Ibu juga tadi dipisahkan untuk hasil pertanian dikeluarkan dulu berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam mengelola pertanian tersebut, baru nanti dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat untuk pertanian yang menggunakan air itu dikenakan harga zakatnya 10%, dan untuk zakat yang menggunakan sistem irigasi atau juga tadi menggunakan mesin, itu kadar zakatnya dikenakan 5%. Jadi setengahnya ya. Adil nggak menurut kalian? Adil ya, karena hukum yang seadil-adilnya dari hukum dari Allah. Tidak ada yang tidak adil, karena Allah maha adil. Begitu indahnya dalam Islam ya. Nah, udah mengerti? Anak yang tadi pertanyaannya ya. Jadi ada perbedaan itu ya, karena biaya operasional itu. Jadi lebih dikecilkan atau dibedakan gitu. Jadi tidak disamakan. Nu ieu anu nganggo hujan gitu, anu mesilna anu eta nganggo mesin sakitu gitunya kan. Menurut kita juga manusia nggak adil ya. Jadi Allah sudah memperhitungkannya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Sebentar saja. Ya, boleh. Kadar zakat penghasilan. Berapa kadar zakat penghasilan? Zakat pas boleh nggak ada yang mau mau dijawab sama temannya dulu. Berapakah zakat dari penghasilan? Berarti tadi profesi ya? Penghasilan profesi. Tadi padahal Ibu udah nyebutin berapa? 2,5% ya, 2,5% dari hasil zakat, kadar zakat dari zakat penghasilan atau profesi. Yang ditanyakan profesi ya. Penghasilannya ada penghasilan pertanian ya. Ada juga profesi, penghasilan profesi. Nah tadi kan udah dijelaskan di sini tadi juga ya. Kalau hasilnya dari binatang ternak ini ya, itu hasil yang harus dikeluarkannya ya. Nah ini kalau di bijian. Jadi kalau padi 1.350 kg setara dengan 750 gram beras. Jadi kalau beras
kalau kita mempunyai panen kacang hijau atau kacang tanah, berapa jakat yang harus dikeluarnya disamakan dengan disetarakan dengan berat beras. Kalau berarti beras sampai 750 kg atau misalnya kita dapatnya 1.300 bahkan lebih misalnya, kita wajib untuk mengeluarkan karena sudah mencapai, jadi lebih dari yang dikeluarkannya tergantung sistem pengairannya. Kalau menggunakan air hujan tidak ada biaya operasionalnya ya 10% dikeluarkannya ya, dipotong 10%. Kalau menggunakan tadi mesin itu 5% ya. Cukup ya? Tidak ada yang ditanyain lagi ya? Ada nggak? Kalau ini kita lanjut ke diskusi ya, tentang permasalahan. Ibu kasih untuk bahan diskusinya, silakan nanti Ibu kasih lembar kerja untuk kalian ya, ke KPD-nya. Nanti kalian jawab ini, nanti kita presentasikan di depan satu kelompok satu ya.
silakan didiskusikan dulu ya.
kelompok satu kelompok ya, nanti maju aja ke depan semuanya ya, presentasikan hasil diskusi kalian. Kami mulai dari kelompok satu, iya dari ini ya, kelompok satu dulu. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Latifah dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan tentang zakat. temannya dulu. Kenalkan, nama saya Sinti Agustin. Saya Nama saya Nurhayati. silakan mulai. Ya. Apa yang dimaksud dengan zakat penghasilan? Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang dari profesinya atau usaha. Apa yang dimaksud dengan zakat hasil tani? Zakat hasil tani adalah 5% dari hasil panen, tergantung pada jenis tanaman dan cara pengairannya. Apa yang dimaksud dengan zakat usaha? Zakat usaha adalah zakat yang dikeluarkan dari keuntungan usaha yang mencapai nisab tertentu. Ya, tadi ada 3 pertanyaan ya sekitar zakat pengertian. Jadi zakat penghasilan, zakat tani, dan zakat usaha ya. Ada 3. Nih, jadi menurut kelompok 1 itu yang barusan dipaparkan. Terus ada, silakan ada mau ditanyakan sekitar tadi hasil diskusi kelompok 1, boleh ditanyakan. Izin bertanya, Ya. berapa kadar zakat penghasilan? Nah, jadi kan tadi udah dijelasin ya kalau ini bahwa zakat penghasilan itu adalah 2,5%. kan ini pengertiannya dulu. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang dari profesinya atau usaha. Nah, iya, jadi zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan seseorang atau dari profesinya. Jadi kelompok 2 bertanya berapa kadar yang harus dikeluarkan dari zakat profesi ini dari keseluruhan. Berapa menurut kelompok 1? 2,5%. 2,5% berarti ya. Tadi sudah dijelasin juga ya. Ada lagi pertanyaannya ya, kelompok itu yang kelompok itu boleh bertanya. Izin bertanya, berapa kadar zakat hasil tani? Oh, jadi kalau tadi itunya ya kadar zakat untuk hasil usaha atau profesi, sekarang untuk hasil tani katanya berapa? 5% atau 10%. 5% atau 10% dari hasil panen ya. Itu menurut itu. Kenapa beda gitu tadi? Tanyain lagi nggak? Kenapa 10 yang ini 5% gitu? Tadi sesuai dengan biaya operasional ya dikeluarkannya ya. Mungkin karena kelompoknya ada 3, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Katanya cukup, udah mengerti ya tadi. Berarti kalian udah paham dengan pengertian zakat penghasilan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ayu dan nama teman-teman kelompok saya ada Nasya dan Rizky. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat penghasilan? Jawabannya, zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang dari profesinya atau usaha. 2. Apa yang dimaksud dengan zakat hasil tani? Jawabannya, zakat hasil tani adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang mencapai nisab tertentu. 3. Apa yang dimaksud dengan zakat usaha? Jawabannya, zakat usaha adalah zakat yang dikeluarkan dari keuntungan usaha yang mencapai nisab tertentu. Ya, itu cuma 3 pertanyaan tadi yang menurut kelompok 2 itu tadi sudah disebutkan, jawabannya juga sama ya. Mungkin karena tadi dalam penjelasan juga sudah dijelaskan. Terus silakan, ada yang mau dipertanyakan untuk kelompok 2? Ya. Ya, kelompok 3 mau bertanya silakan. Tanyain. Izin bertanya, bagaimana cara menghitung zakat usaha? Bagaimana cara menghitung zakat usaha? Cara menghitung zakat usaha katanya gimana? Cara menghitung zakat usaha adalah dengan menghitung total keuntungan usaha, kemudian menghitung 2,5% dari total keuntungan usaha yang mencapai nisab tersebut. Itu jawabannya. Oke, makasih Ayu. Sama-sama. Nah, tadi itu ya caranya dengan apa katanya? Dengan menghitung total keuntungan usaha. Jadi menghitung total dulu usahanya mencapai berapa, lalu dipotong dengan 2,5% kadar dari zakat ya. Itu yang menurut kelompok 2 begitu. Jadi totalkan dulu ya jumlah hasil usahanya, baru nanti dipotong atau di hasil kadar zakatnya. Ya, boleh dari kelompok 1 boleh. Berapa kadar zakat usaha? Kadar zakat usaha adalah 2,5%. Jawabannya pertanyaan sama ya kayak tadi. Pertanyaannya sama. Tadi juga sebenarnya udah ditanyain juga ya, zakat hasil usaha itu kadar zakatnya 2,5%. Apa ada pertanyaan yang lain? Boleh pertanyaan yang lain. Jadi kadarnya itu 2,5%. Ayo yang ditanyain. Izin bertanya, bagaimana cara menghitung zakat hasil tani? Hasil tani, karena cara menghitung hasil tani gimana? Cara menghitung zakat hasil tani adalah dengan menghitung total hasil panen, kemudian menghitung 5% atau 10% dari total hasil panen. Nah, itu ya. Sama ya jawabannya tadi hampir sama gitu ya. Karena tadi berarti udah paham bahwa hasil tani itu ditotalkan dulu ya. Dipotong dulu biaya operasional. Nanti dipotong kadar tergantung dari pengelolaan hasil tani yang menggunakan air dari curah hujan atau dari
beda, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung dengan pengelolaan hasil dari pertanian tersebut. Kira-kira menggunakan air hujan ataukah menggunakan tadi ya. Nah, nanti kalau kalian nih punya pertanian di rumah, misalnya sawah itu karena musim kemarau hingga tidak bisa ditanami, hingga kita caranya menggunakan mesin sedot dari aliran sungai misalnya gitu ya, supaya terairi, karena kalau hasil tanaman tanpa air juga hasilnya akan jelek, gak bagus ya. Pasti kita membutuhkan air untuk itu. Nah, nanti biaya operasionalnya dipotong dulu hingga kadar zakatnya bisa enggak sama gitu, berubah gitu. Ada yang 10%, ada yang 5% kadar zakat yang harus dikeluarkan. Totalkan dulu ya. Nah, mungkin udah ya? Ada yang lagi ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Kalau enggak silakan duduk. Nah, tinggal satu kelompok lagi. Makasih ya. Silakan kelompok 3. Menurut kalian tadi pengertian yang ketiga itu tentang zakat, apakah nanti beda atau apakah juga hasilnya sama? Ya, boleh? Dia boleh di depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Tasya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Septiani Rahman. Perkenalkan, nama saya Gita. Kami akan mempresentasikan zakat penghasilan adalah zakat yang zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang dari profesi atau usahanya. Zakat hasil tani adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang mencapai nisab tertentu. Zakat usaha adalah zakat yang dikeluarkan dari keuntungan usaha yang mencapai nisab tertentu. Nah, gitu ya. Pasti yang dari tadi 3 kelompok itu itunya sama persis ya, apa pengertiannya gitu tentang hasil zakat hasil usaha, hasil tani dan hasil zakat apa tadi 3 ya? Zakat penghasilan, zakat tani dan zakat usaha. Semuanya pengertiannya berarti alhamdulillah udah pada paham dan mengerti dengan pengertian tentang zakat yang ketiga tadi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sekitar zakat. Boleh tanya itu tadi. Boleh. Izin bertanya, apa harta benda yang wajib dizakati? Harta benda apa saja yang wajib dizakati tadi kan? Yang pertama adalah emas dan perak. Kedua, boleh dirundingin dulu. Sebelum dijawab boleh dirundingin dulu. emas dan perak dan makanan pokok seperti beras atau umbi-umbian. Ada lain lagi? Hewan-hewan, kacang-kacangan, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayuran dan rumput-rumputan. Nah, itu katanya. Jadi harta benda apa saja yang wajib dizakati ya? Ada emas katanya ya, emas, perak yang wajib dizakati, terus tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, rumput-rumputan, kacang-kacangan ya. Nah, itu katanya itu. Lalu lagi yang mau ditanyain, silakan.
hewan. Jadi kalau sudah mencapai nisab, unta boleh ada zakatnya. Terus kambing dan domba, sapi. Nah, di dalam ketentuan itu hanya hewan tersebut. Jadi kalau misalnya ayam, bebek, ya, harus berapa mobil gitu harus dijakatinya gitu ya. Di nisabnya yang mencapai nisabnya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kira-kira cuma itu aja ya. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali. Wassalamualaikum. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi dengan diskusi ini kalian sudah paham ya dengan pengertian zakat. Tadi ada zakat pengertian dengan zakat penghasilan, zakat tani dan zakat usaha. Jadi di sini kalian sudah paham pengertiannya dan apa saja harta apa saja atau benda apa saja yang harus dizakati ya. Nah, supaya ini ya kita speaking dulu sebentar ya. Sebelum kita ke penutupan kita lakuin speaking dulu supaya nggak ngantuk, nggak bosan gitu. Kelihatan cemberut karena udah siang, lapar ya, efek lapar gitu. Sama, yuk boleh berdiri dulu. Nah, boleh berdiri dulu. Nah, ininya di mejanya ini. Ininya. Boleh menghadap ke itu ya. Boleh. Nah, jadi kadang-kadang ini udah nggak konsentrasi gitu. Jadi kadang kalian melakukan apa yang dilihat, tidak didengar. Jadi apa yang kalian lihat. Jadi sekarang gamenya apa yang ibu katakan kalian ikuti, ya. Apa yang ibu katakan kalian ikuti, oke? Yang ibu katakan ya. Nah, sekarang tangannya ke atas. Ke atas tangannya. Ke atas. Apa yang ibu katakan? Jangan ikuti kan, jangan. Biasanya itu kan udah gitu ya konsentrasinya ya. Konsentrasi ya. Yang nggak konsentrasi bau. Yang konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Ayo, tangan ke atas. Ke atas. Ke samping. Ke atas. Putar-putar. Putar-putar. Stop. Udah konsentrasi ya. Sekarang putar-putar lagi. Putar-putar. Putar. Pegang telinga. Ada yang salah? Nanti bagus, sudah konsentrasi. Wabidas yang tetap konsentrasi. Lagi. Tangan ke samping. Ke samping. Tangan ke depan. Bagus ya. Sekarang tangan ke atas. Putar-putar. Putar-putar. Stop. Pegang hidung. Pegang dagu. Dagu ini. Tangan ke samping. Ke depan. Ke atas.
terbagi menjadi dua bagian, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Dan zakat mal itu zakat harta, dan harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Ada tadi seperti unta, sapi atau kerbau, ada kambing dan domba ya itu. Dan juga ada emas, perak, dan juga tumbuhan ya. Dan ada juga tadi 8 golongan ya yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mualaf, budak belian ya. Kalau dulu ada budak belian, kalau di sekarang ada gorif, fisabilillah, ibnu sabil. Itu ya sekitar pembahasan tentang zakat. Dan juga zakat itu ada zakat usaha, tadi ada zakat penghasilan, ada zakat hasil tani ya. Nah itu mungkin dalam pelajaran zakat ini coba merefleksikan diri, kira-kira menurut kalian pembahasan atau materi mana yang menurut kalian itu adalah susah gitu, menurut kalian dalam perhitungan zakat ya? Ya, pasti menurut tadi siapa namanya teh? Ayu, kata Ayu, menurut Ayu dalam pelajaran atau materi yang paling susah itu di bab zakat ini, tema zakat ini adalah dalam menghitung zakat ya, seperti zakat hasil tani, mesin teh berapa ton yang harus dikeluarkan dikali itu ya, cuma agak susah. Ini berkaitan dengan perhitungan. Apakah ada yang lain? Mungkin ada yang susahnya atau sama di perhitungan atau gimana? Ada lagi nggak? Nah, jika kepada siapa jika kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini, kalau ada yang tidak dimengerti oleh kalian, kira-kira kalian akan minta penjelasan kepada siapa? Kepada ibu guru. Kalau mesinnya di rumah, boleh di rumah nanti kurang paham dengan ada yang kalian kurang memahami dalam zakat ini, boleh kalian juga bisa mencari dari sumber lain ya, seperti di keluarga, ayah ibu, atau juga bisa di sana ustaz setempat ya dengan perhitungan zakatnya. Terus juga bisa kalian dari sumber lain, dari media ya seperti apa? Google ya gitu, YouTube, itu bisa nanti kalian mencoba di rumah dalam perhitungan jumlah zakat yang dikeluarkan. Kan setiap hasil zakat pertanian atau juga profesi itu berbeda-beda penghasilannya. Nanti kalian mencoba di rumah berapa, misalnya berapa ton yang kalau bapak kalian misalnya di rumah suka bertani gitu ya, atau bisa ditanyakan kepada orang tua nanti kalau penghasilannya hasil padunya per panen itu atau ya setiap panen itu 10 ton misalnya, berapakah jumlah nanti yang harus dikeluarkan oleh bapak kalian gitu. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada sumbernya ya. Nah itu bisa ya. Oke, karena waktu udah terlalu siang juga, waktunya udah mau habis tentang zakat ini. Jadi kesimpulannya, zakat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta, dan harta apa saja tadi yang sudah yang harus dikeluarkan udah itu ya
zakat profesi belum tersampaikan ya, baru sedikit. Nanti di pertemuan berikutnya kita membahas tentang zakat tentang profesi. Nanti sebelumnya kalian bisa dulu mencari sumber lain, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, karena untuk pertemuan untuk kali ini waktunya sudah habis ya, diucapkan terima kasih. Alhamdulillah dengan belajar materi hari ini tentang zakat, semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan nyata sehari-hari kalian ya, bahwa hasil profesi atau penghasilan yang kita dapati wajib dizakati, karena di dalam harta kita ada sebagian hak milik orang lain. Jadi hasil untuk hak milik orang lain wajib kita berikan, wajib kita keluarkan, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Jangan nanti salah nih, yang nggak berhak menerima zakat dikasih sama kita. Jadi kalian sudah memahami bahwa kepada siapakah saja yang wajib menerima zakat ya. Boleh itu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat. Ucapin dulu alhamdulillah bersama-sama untuk kali ini. Boleh? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh?